Liputan 6 petang kembali ke hadapan Anda. Saudara, Gubernur Joko Widodo akan memecat 4 petugas pengamanan halte bus Transjakarta yang diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap seorang penumpang wanita dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada polisi. Ironisnya, meski telah berstatus tersangka, keempatnya justru masih bebas berkeliaran dengan alasan sanksi kurang dari 5 tahun. Ruang genset di halte bus Transjakarta Harmoni inilah yang diduga sebagai tempat tindak asusila 4 petugas bus Transjakarta terhadap seorang penumpang wanita. Di ruang sempit ini, korban mendapat perlakuan tak senonoh para pelaku saat jatuh pingsan akibat asmanya kambuh. Gubernur Joko Widodo prihatin akan kejadian ini dan menurutnya kasus pelecehan kerap terjadi karena volume penumpang dan armada bus yang tak seimbang menyebabkan para penumpang berdesakan di dalam bus. Untuk menghindari hal ini, pihaknya sudah mengagendakan penambahan 1.000 unit armada bus Transjakarta. Jokowi juga meminta pelaku dijatuhi hukuman. Urusan-urusan kayak gitu, kalau udah kayak gitu tuh kriminal, sudah urusannya polisi gitu aja kok. Kalau itu memang orang atau pegawai di Trans copot gitu aja kok. Ditanyakan terus tiap hari, simpel aja kok. Yang paling penting bagaimana sekarang memproteksi agar di busway itu nggak ada pelecehan. Apa? Jumlah busnya ditambah ya. Keempat petugas PAM halte atau pengamanan di halte itu telah berstatus tersangka. Meski dijerat dengan pasal 281 tentang tindak melanggar kesopanan, mereka masih bebas berkeliaran. Untuk dikenakan pasal 281 KUHP dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan. Dan terhadap tersangka setelah diperiksa tidak dilakukan penahanan, namun dari penyidik mempercepat berkas perkaranya untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus pelecehan seksual penumpang wanita bus Transjakarta bukan sekali ini saja. Dalam kasus-kasus sebelumnya, dengan beragam modus, pelaku tak lain adalah sesama penumpang bus Transjakarta. Ironisnya, kejadian terakhir justru melibatkan petugas pengamanan bus Transjakarta yang seharusnya melindungi dan mengamankan penumpang. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Sementara kita ada informasi nih, Chef. Ya, silakan. Menarik, yang pertama, jadi informasi ini kita ambil memang sengaja dari Inggris, pemirsa. Yang pertama adalah tanggal 3 Desember itu, pemirsa, ternyata sekitar 20 tahun yang lalu merupakan hari jadi dari SMS atau Short Message Service. Jadi ini adalah SMS pertama yang dikirimkan melalui komputer ke salah satu ponsel dari warga Inggris. Jadi kita akan lihat, jadi pesan singkat atau Short Message Service SMS mungkin sudah menjadi hal yang biasa sekarang, tapi tidak demikian 20 tahun yang lalu karena 3 Desember 20 tahun yang lalu merupakan hari jadi dari SMS. Ahli mesin asal Inggris Neil Papworth saat itu berusia 22 tahun ketika ia pertama kali mengirim pesan singkat SMS dari komputernya ke ponsel tipe Orbital 901 ke temannya pada tanggal 3 Desember tahun 92. Nah, apakah isi dari pesan singkat pertama ini? Isinya adalah Selamat Natal atau Merry Christmas. Papworth ini mengatakan saat itu ia bekerja di sebuah perusahaan teknologi SEMA sebagai bagian dari tim pengembang SMS Center untuk klien mereka Vodafone UK. Kini dia sudah berusia 44 tahun, Papworth tidak mengira SMS bisa menjadi begitu populer. Nah, menurut data regulator industri komunikasi Inggris, Ofcom, lebih dari 150 miliar SMS terkirim di Inggris pada tahun 2011. Mereka yang menggunakan layanan ini kebanyakan berusia 12 hingga 15 tahun dan mengirim 193 SMS per minggunya. Namun data Ofcom menunjukkan ada penurunan jumlah SMS pada awal tahun 2012. Ofcom memperkirakan penurunan ini karena kehadiran BlackBerry Messenger atau BBM, kemudian iMessenger, Google Talk, MSN Messenger, Facebook, dan juga Twitter. Pembangunan Kampung Deret di RW 5, Jalan Wijaya 1, Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sudah mencapai 30%. Hunian berwawasan lingkungan ini diresmikan pembangunannya oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi 31 Oktober 2013 lalu. Pantauan berita Jakarta.com Jumat 10 Januari 2014 di lokasi pembangunan 123 hunian bagi 135 kepala keluarga ini nampak deretan beton yang sudah terpasang di atas lahan seluas 4.900 meter persegi. Puluhan pekerja dan warga terus bahu-membahu menyelesaikan pembangunan Kampung Deret ini. Sebuah taman juga dipersiapkan untuk menambah suasana lingkungan menjadi hijau dan asri.
Wali Kota Jakarta Selatan, Samsudin Nur, mengatakan pembangunan Kampung Deret yang sudah terselesaikan sekitar 30% ini diharapkan akan rampung pada pertengahan Februari mendatang. Untuk kegiatan pembangunan Kampung Deret saat ini sedang berlangsung, ya, masih berlangsung. Progresnya sekitar 30% dari kita harapkan waktu yang tersisa ini, insya Allah dari schedule kita akan diselesaikan pada pertengahan Februari. Kita akan terus upayakan kalau cuaca bagus, insya Allah bisa diselesaikan pada tanggal 15 Februari yang akan datang. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan. Akhirnya dan pemirsa, saat ini Jokowi berniat untuk meninjau dan akhirnya ia menggunakan gerobak milik warga untuk bisa meninjau lokasi-lokasi banjir yang ada di Jakarta. Dan pemirsa, saat tadi berada di tengah-tengah banjir yang terjadi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, saya sempat berbincang dengan Jokowi mengenai apakah ia hanya bertujuan melihat-lihat atau memang berupaya sedemikian rupa usaha dari Pemprov DKI Jakarta untuk membenahi dan mengatasi banjir yang ada di Jakarta. Karena barusan setelah rapat dengan Menko Kesra, Jokowi menyatakan bahwa hingga tanggal 27 Januari mendatang Jakarta masuk dalam siaga banjir dan masuk dalam tahap tanggap darurat, di mana segala upaya akan dilakukan, mulai dari pemberian bantuan evakuasi, bantuan logistik untuk warga, bahkan pengerukan kali dan pembenahan drainase juga akan dilakukan secara urgent menggunakan biaya-biaya yang ada sehingga pada tanggal 27 mendatang. Dan berikut wawancara saya mengenai jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta di tengah banjir. Setelah melihat begini, apa Pak rencana yang cepat mungkin Pak? Rencana ya Pak? Begini Pak, ini jantung kota Pak. Ini nanti yang burung-burungnya kecil-kecil semuanya. Di semua titik sepanjang jalan ini, tahun ini juga akan kita buat sama. Semuanya. Sudah, rutinitas. Ya, terkejar oleh timbulnya titik-titik banjir yang baru. Saya sampaikan, ini harus ada terobosan kalau kita mau keluar dari darurat seperti ini. Untuk bersama-sama dengan kita di sini. Ya, kita boleh. Ya. Ini dia, Pak Jokowi, sebentar boleh sedikit lagi pernyataannya Pak. Setelah melihat kondisi banjir yang ada di Jakarta saat ini, Bapak berkeliling dengan gerobak. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, secara apa adanya saya sampaikan, saya kaget, saya terkejut dengan situasi seperti ini. Tetapi apapun ya kita harus menyelesaikan. Misalnya kayak yang tanggul di Ratu Harari yang jebol ya harus selesaikan. Kemudian di tempat-tempat titik-titik pengungsian yang juga masih ada yang 1, 2, 3, 4 yang masih kurang baik selimut, baik logistik juga akan kita selesaikan pada hari ini. Karena memang tempat pengungsian banyak yang masih kurang, meskipun sudah ada semuanya, tapi karena yang mengungsi ini kurang lebih sudah lebih dari 19.000. Ini juga banyak sekali sehingga ya kita ingin terus menyelesaikan hal yang kurang yang ada di lapangan. Oke, bagaimana dengan drainase dan upaya untuk pengerukan? Apakah akan sudah dilakukan jangka pendek itu termasuk Pak? Iya, tentu saja setelah musim hujan ini reda, kita baru bisa memperbesar drainase, melakukan pengerukan sungai. Setelah musim hujan ini reda, mungkin bulan Maret ya, tetapi sekali lagi jangan lalai dan jangan lupa. Tolong kita diingatkan, jangan lalai dan jangan lupa, karena kita sering lalai dan lupa. Setelah hujan reda, kita sudah santai-santai saja. Nanti muncul lagi pada bulan Desember Januari yang akan datang. Itu harus selalu diingatkan. Oke, baik. Habis ini mau kemana nih Pak? Masih mau menelusuri banjir? Ratu Harari. Oke, terima kasih Pak Jokowi.
Gubernur DKI Jakarta Jokowi kembali mengumpulkan dan memberikan arahan kepada jajarannya terkait upaya penanggulangan banjir dan penanganan korban banjir di Balai Kota DKI Jakarta Selasa 21 Januari 2014. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Wali Kota dan Bupati, serta Kepala Dinas, Camat, dan Lurah. Usai memberikan pengarahan, Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan semua tanggul yang dilubangi warga sudah diperbaiki karena akan sangat membahayakan jika tidak segera ditangani. Lebih lanjut, Jokowi menegaskan penanganan bantaran Ciliwung dimulai tahun ini. Bagi pemilik sertifikat akan ada ganti rugi, namun bagi warga yang tidak memiliki sertifikat akan dipindah ke Rusun Cipinang Besar Selatan. Semua tanggul yang dibolongi warga, kayak kemarin tanggul yang di Tanah Abang yang kemarin sudah kita pindah, warga sudah kita bongkar semuanya. Coba dilihat hari ini sudah selesai, dicor semuanya udah. Bukan bahaya, itu bahaya banget itu. Begitu air Ciliwung naik dan sampai pada titik level tanggul itu masuk semua itu ke warga, bisa ribuan orang nanti kena masalah. Titik-titiknya sudah titik-titik kemarin yang kita lihat di sepanjang Ciliwung sudah kita ketahui dan langsung sudah diambil tindakan. Udah. Pak Jokowi soal Kalibata dan Pulau Kampung Pulau dong Pak, tadi kan disampaikan. Apanya? Kalibata dan Kampung Pulau. Ya dimulai sudah dimulai tahun ini harus dimulai. Nah itu mau dipindah ke rusun mana? Apanya? Rusunnya. Ini yang harus tugasnya wali kota. Mendata. Yang sertifikat ya ganti rugi. Yang tidak ya ke rusun. Oke, rusunnya disediakan Pak? Cibesel. Cibesel tahu enggak? Tahu Pak. Ya udah. Oh, ya udah. Udah. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.